Kisah memenuhi nazar yang sulit dilakukan. Alkisah, hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Al-Karimsi. Lelaki ini adalah seorang saudagar yang kaya raya di daerahnya. Tetapi sayang, di usia perkawinannya yang sudah mencapai 5 tahun, tidak juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, setelah sholat asar di masjid, ia bernazar, "Ya Allah, jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Ia mengucapkan nazar yang kemungkinan akan sulit dilaksanakan, karena ukuran tanduk kambing tak ada yang sebesar telapak manusia. Setelah ia pulang dari masjid, istrinya yang bernama Nazariyah berteriak dari jendela rumahnya, Suamiku tercinta, ayo cepat kemari, aku sudah tidak sabar ingin membicarakan sesuatu." Abdul pun langsung berlari cepat-cepat dan masuk ke rumah dengan rasa penasaran sebesar gunung. "Ada apa, wahai istriku? Kenapa engkau berteriak seperti itu?" tanya Abdul Hamid heran. "Aku hamil, suamiku," ucap sang istri berbinar-binar. "Kamu hamil? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjawab doaku," ucap Abdul sambil meloncat-loncat kegirangan dan berkali-kali mengucap syukur. Tidak lama setelah itu, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan lucu, dan diberi nama Umar. Setelah kelahiran putranya itu, Abdul Hamid pun segera memenuhi nazarnya. "Hai Malik, cepat kamu cari kambing yang mempunyai tanduk sebesar jengkal manusia," ucap Abdul Hamid kepada ajudannya. "Tanduk sebesar jengkal manusia? Mau cari di mana, Tuan?" Malik merasa heran, karena seumur hidupnya ia tidak pernah melihat kambing seperti kata tuannya. "Aku juga tidak tahu, cari saja ke seluruh negeri ini." Setelah mencari selama berhari-hari, sang ajudan kembali dan menyampaikan tidak bisa menemukan kambing seperti yang tuannya inginkan. Abdul Hamid terdiam sejenak, lalu berucap, "Bagaimana kalau kita membuat sayembara? Cepat buat pengumuman ke seluruh negeri bahwa kita membutuhkan seekor kambing yang memiliki tanduk sejengkal manusia untuk disembelih." Menuruti perintah tuannya, Malik segera menempelkan pengumuman di seluruh negeri itu. Dan orang-orang yang memiliki kambing bertanduk pun datang ke rumah Abdul. Abdul memeriksa tanduk kambing yang dibawa tersebut. "Hai Tuan, Anda jangan menipu saya. Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ucapnya pada seorang pemilik kambing. "Jangan main-main, ini tanduk kambing palsu," ucapnya lagi lainnya. Setelah sekian lama menyeleksi tanduk kambing yang dibawa oleh kontestan sayembara, ternyata tidak satu pun yang sesuai dengan nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul hampir putus asa saat tiba-tiba ia teringat ide cemerlang. "Malik, segeralah kamu ke kota dan jumpai Abu Nawas. Katakan bahwa saya ingin meminta tolong padanya." Malik segera menuruti perintah tuannya dan segera menuju ibu kota. Malik menceritakan kisah yang dialami tuannya dengan singkat kepada Abu Nawas. Abu Nawas mendengarnya sambil manggut-manggut. "Katakan pada tuanmu bahwa kambing yang punya tanduk serta bayinya besok pagi ke Masjid Fatun Qorib," ucap Abu Nawas singkat. Malik segera pulang dan memberitahukan kepada tuannya. Di esok pagi, Abdul menjumpai Abu Nawas dengan seekor kambing yang punya tanduk normal dan anaknya yang masih bayi tersebut beserta istrinya. Abu Nawas menemui keluarga Abdul Hamid. "Baiklah Tuan Abdul, jika nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia, sekarang tunjukkan mana kambing yang engkau bawa kemari dan mana anakmu," ucap Abu Nawas. Abdul Hamid pun segera mendekat. "Ini kambing dan anak saya, Abu Nawas." Abu Nawas memperlihatkan bahwa tanduk kambing itu sudah sesuai dengan ukuran tangan bayi mungil itu. "Sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dapat kambing yang pas, seukuran jengkal manusia," ucap Abu Nawas. Abdul Hamid yang tidak menyadari itu pun ternganga heran dibuatnya. "Bukankah anak bayimu ini juga termasuk golongan manusia, Tuan Abdul Hamid?" tegas Abu Nawas. Abdul Hamid dan keluarganya sungguh tak menyangka jalan keluar yang dipikirkan Abu Nawas. Padahal ia sudah mencari ke seluruh negeri bahkan membuat sayembara besar. Ternyata ia lupa bahwa bayinya juga manusia dan ukuran jengkal bayinya juga termasuk ukuran manusia. Masalah pun selesai. Sahabat kolbu, kadangkala manusia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dianggapnya rumit.
Padahal jalan keluar sangat mudah ditemukan asal tidak terlalu menjunjung ego. Seperti kasus keluarga Abdul Hamid, bukankah anaknya juga termasuk manusia?